Sugeng dalu Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Sumangga saderengipun kita purwakani acara renungan dalu ing dalu menika, monggo kita sesarengan memuji asmanipun Gusti kanthi kidung pasaman Kristen Sangang Dosa padha setunggalan kalih pasrao. Susah Gusti tak puji kang pranata gesang kula rini mar kalayan katresnan mila kula pasrah ing sapangrehing yang mokusa sapinten aurating momotan kula rencana godho miang susah yen kula enggal mulat sang pamarta manakula endeng lan pingang pasrah ing sapangrehing yang mokusa. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan malam GKJ Nandukusuman. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih jikalau Tuhan telah menjaga memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin belajar firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan malam pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur 107 ayat 43. Mazmur 107 ayat 43 saya akan bacakan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan perhatikan segala kemurahan Tuhan. Saya ulangi, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan perhatikan segala kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan malam pada hari ini saya beri judul Hidup dalam Kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengulas tentang ayat yang telah kita baca pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua flashback kembali, mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita sepanjang hari ini. Dimulai dari ketika kita bangun pagi, kita membuka mata di pagi hari dan kita dapat bangun dari tidur
kita, kemudian kita beraktivitas di pagi hari dan kita bisa sarapan, terus kemudian bagi yang bekerja, kita berangkat bekerja atau yang sekolah bisa belajar secara daring online begitu nggih. Jadi setelah kita bangun di pagi hari, kita sarapan, kita bekerja sampai dengan siang hari kita makan siang, dan setelah itu kita bekerja sampai dengan sore, atau mungkin yang di rumah mahasiswa ataupun pelajar beristirahat di siang hari begitu, melepas lelah sampai sore hari. Sore hari kita kembali setelah kita bekerja sampai di rumah, kita beristirahat, kita bercengkrama dengan keluarga kita, dan sampai saat ini kita akan beristirahat kembali. Dari apa yang saya sampaikan, rangkaian apa yang saya sampaikan tadi merupakan kita itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan menyertai segala aktivitas kita dari pagi hingga malam ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan berikutnya saya akan memberi contoh ketika saya sebagai karyawan begitu ya. Karyawan setiap bulan saya menerima upah atau gaji. Dan gaji saya ini jika dihitung-hitung begitu ya. Jika dihitung itu paling hanya untuk setengah bulan begitu kalau dihitung-hitung. Jadi gaji saya ini kalau dihitung-hitung hanya sampai setengah bulan. Tetapi kita lihat bersama-sama sampai saat ini saya masih bisa berada di sini, keluarga saya masih bisa beraktivitas, dan tentu saja itu adalah bukti bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup terkhusus saya begitu ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami gitu. Dari uraian yang saya sampaikan, nyata sekali bahwa hidup kita ini tidak lepas karena kemurahan Tuhan. Dan itu semua juga bukan karena serta-merta usaha kita, tapi itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Lantas apa yang dapat kita pelajari dalam Mazmur 107 ayat 43? Mazmur 107 ayat 43, yang 43 akan saya bacakan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Jadi yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah saya baca tadi, yaitu kita harus memegang teguh hikmat yang dari Tuhan. Kita harus memegang teguh hikmat yang dari Tuhan. Kenapa toh kok kita harus memegang teguh hikmat yang dari Tuhan? Itu kenapa? Yaitu supaya kita ini tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi rencana Tuhan atas hidup kita ini apa? Jadi ketika kita memegang teguh hikmat yang dari Tuhan, kita akan tahu sejatinya itu rencana Tuhan atas hidup kita itu apa. Itu. Jadi supaya setiap kali di dalam kehidupan kita ini ada persoalan atau masalah, itu kita tidak langsung menyalahkan Tuhan. Tidak langsung menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ini memang banyak sekali. Tapi dengan kita memegang hikmat dari Tuhan, kita tidak akan langsung menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja ketika kita memegang teguh hikmat dari Tuhan, itu hati dan perasaan kita itu menjadi lebih peka, sehingga kita dapat merasakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang 43b.
dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi peka sehingga tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan selalu mengucap syukur tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi baik itu susah, baik itu senang, sebagai anak-anak Tuhan kita akan selalu mengucap syukur gitu. Kemudian lantas cara yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus melekat. Kita harus melekat dengan Tuhan. Nah, itu caranya seperti apa? Itu caranya seperti apa yang sudah kita lakukan setiap hari begitu nggih. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nggih, berdoa setiap akan melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas itu berdoa, terus kemudian bersekutu, melakukan persekutuan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kemudian belajar firman Tuhan dan melakukan pelayanan, baik itu pelayanan di rumah maupun di luar begitu nggih, di masyarakat ataupun di lingkup gereja begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam ucapan syukur. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus mengucap syukur. Karena setiap kesusahan yang menimpa hidup kita, ini pasti ada hikmat balik kesusahan itu. Jadi kita harus hidup dalam ucapan syukur begitu ya. Yang kedua. Terus yang ketiga adalah jadilah orang yang murah hati. Seperti kutipan ayat yang akan saya bacakan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentu saja ayat di sini menceritakan kemurahan dari Tuhan. Begitu nggih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari uraian di atas apa yang sudah saya sampaikan, ini mari kita belajar untuk mengintrospeksi hidup kita. Jadi kita rasakan, kita introspeksi, kita lihat kembali hidup kita, apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya uraikan tadi ya di atas nggih. Apakah hidup kita ini sudah melekat kepada Tuhan, sudah hidup dalam ucapan syukur, sudah menjadi orang yang murah hati. Lah itu tergantung kita. Di sini Tuhan mengajarkan ini loh caranya, dan apakah kita mau atau tidak. Dan tentu saja sebagai anak Tuhan kita harus mau. Memang ini tidak mudah, dan proses ini harus kita lalui berulang-ulang. Jadi jika memang saat ini mungkin belum, kita berusaha untuk mencoba berlatih itu dan sampai menjadi sebuah kebiasaan begitu nih. Dan seperti yang sudah biasanya di PAPA itu budidaya begitu. Jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga seperti yang perikop di atas, hidup dalam kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan itu ya mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar berusaha untuk konsisten memperbaiki hidup kita. Jika kita lihat dari apa yang sudah saya sampaikan di depan itu, sepanjang hari sampai saat ini
saya berdiri sini ini semua karena perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita. Tuhan memberikan kebutuhan kita, Tuhan berikan kesehatan yang saat ini di masa pandemi ini sungguh sangat berharga. Di luar sana banyak orang mengorbankan uangnya. Wes berapapun tak beli. Obat-obatan, vitamin, terus kemudian yang mencari oksigen mahal pun dibeli. Saat ini memang kesehatan sungguh sangat luar biasa. Jadi lebih berharga dari uang ataupun harta yang dimiliki. Jadi kita patut bersyukur karena saat ini kita boleh melakukan segala aktivitas, kita diberi kesehatan, itu semua benar-benar karena kemurahan Tuhan, bukan karena serta-merta usaha kita sendiri. Tapi mari kita tanamkan dalam hati dan diri kita bahwa semua ini karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi ayolah kita bersama-sama untuk sedikit membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan melalui doa, persekutuan, ataupun saat ini mungkin karena pandemi ini tidak bisa bersekutu atau gereja, tapi ada cara lain, mungkin dengan ikut PA online, persekutuan online dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita bisa terlibat di dalam cara supaya kita lebih selalu dekat dengan Tuhan gitu. Terus tanamkan untuk mengucap syukur, karena itu penting sekali. Jadi apa yang kita lakukan, kita alami dalam hidup kita ini, kita harus selalu mengucap syukur. Mungkin saat ini yang saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit dan hampir putus asa, tapi kita harus terus mengucap syukur dengan apa yang kita alami ini. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan putus asa. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita harus selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Terus yang ketiga tadi, menjadi pribadi yang murah hati. Menjadi pribadi yang murah hati supaya Tuhan juga memberikan kemurahannya kepada kita. Jadi saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus selalu mengucap syukur dan kita berserah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengucap syukur dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Selamat melayani, semoga kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami harus selalu dekat dengan Tuhan. Kami harus selalu mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Kami percaya setiap kesulitan, setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi ini, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menggandeng tangan kami sampai kapanpun. Tuhan, jikalau dalam kami menjalani kehidupan kami sering berbuat dosa atau kami sering mendukakan hati-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Dan kiranya kemurahan hati-Mu senantiasa melingkupi hidup kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam GKJ Nanu Kusuman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.